Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Jamaah salat Isya dan insyaallah salat tarawih dan salat witir rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita hingga saat ini. Semoga nikmat itu dapat kita daya upayakan semaksimal mungkin untuk mencapai ampunan Allah, untuk mencapai maghfirah, mencapai rahmah, dan mencapai idkum minan nar, seperti yang hari ini kita sudah berada di sepertiga yang kedua bulan suci Ramadan sebagai tahapan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita sebagai umatnya yang istiqomah hingga nanti akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kesempatan yang singkat ini untuk adik-adik judulnya adalah setiap orang menanggung dosanya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 15, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'a ilallah wallahu ghaniyyun hamid. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah. Antum fuqara, kalianlah yang memerlukan Allah. Wallahu wal ghaniyyul hamid, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Jamaah rahimakumullah, manusia itu makhluk yang dikatakan di ayat Fatir, surat Fatir ini adalah fuqara, miskin. Semuanya seharusnya dan sudah menjadi suratan manusia itu tidak mampu, tidak mempunyai daya kecuali yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya, yaitu manusia. Maka sudah semestinya manusia itu adalah mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah. Maka di dalam surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmat itu. Sebaliknya apabila kufur mengingkari, maka sesungguhnya azab Allah itu adalah sangat pedih.
Manusia sangat tergantung kepada Sang Pencipta. Namun ketika manusia dikaruniai oleh Allah akal pikiran, kemampuan, maka seperti hambanya yaitu Firaun, karena merasa mempunyai kekuasaan dan kemampuannya serta akal pikirannya serta power ekonominya dan kekuasaan yang dimiliki, menganggap dirinya mempunyai kemampuan sebagaimana sifat-sifat Tuhan. Maka karakter yang semacam ini tidak dikehendaki oleh Allah, karena Allah adalah Ahad, Allah adalah Esa. Semua hamba memohon kepadanya. Allahus Somad, tempat memohon, tempat menggantungkan segala urusan. Maka kita sekarang berada di sepertiga yang kedua, sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kita diserukan untuk banyak-banyak memohon kepada Allah, karena kita adalah fuqara, orang-orang yang memerlukan, orang-orang yang membutuhkan. Ya, sekecil apapun karunia Allah Subhanahu wa taala itu sangat berarti. Mungkin kita bisa merasakan ketika kita susuben. Jamaah mungkin tahu ya, susuben atau ketusuk duri. Bila belum itu berhasil dikeluarkan, begitu sakitnya itu terasa. Mau beraktivitas apa-apa terasa mengganggu. Ini sederhananya yang kita rasakan. Maka jamaah rahimakumullah, kita memerlukan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kita. Kemudian di ayat berikutnya, iyyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika dia menghendaki, niscaya dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Ini terjadi pada umat-umat yang terdahulu, ketika keimanan dan ketakwaan orang-orang terdahulu mengingkari Allah, menyekutukan Allah, sudah didatangkan peringatan dengan datangnya para nabi utusan Allah, tetapi mereka tetap bercokol keyakinannya dengan menyekutukan Allah. Maka didatangkan berbagai macam bencana atau dibinasakan mereka. Namun umatnya Nabi Muhammad SAW sampai sekarang kita masih diberikan kehidupan untuk melanjutkan peradaban yang saat ini kita berada. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Yang demikian itu tidak sulit bagi Allah. Ya, contohnya bencana-bencana yang pada masa Nabi Nuh tidak mungkin ada datang atau bencana atau banjir. Namun dalam kenyataannya, karena itu sebagai satu mukjizat untuk membuktikan nubuah kenabian Nabi Nuh, untuk membuktikan keimanannya kepada Allah, maka itu bisa terjadi. Maka bencana-bencana yang ada kadang di luar jangkauan nalar pikiran manusia, sekalipun manusia bisa menciptakan berbagai macam instrumen teknologi untuk mengantisipasi, namun itu semuanya adalah kalau sudah ditakdirkan Allah pasti akan terjadi.
Maka di ayat yang 18, wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggul dosa orang lain untuk memikulnya, bebannya itu tidak akan dipikul sedikit pun, meskipun yang dipanggil itu adalah kaum kerabatnya. Di ayat ini pada hari kelak, pada hari pembalasan, orang-orang yang dulunya merasa berbuat dosa itu adalah menjadi tanggung jawab bersama, namun pada saat itu tidak ada orang yang peduli terhadap orang lain. Semuanya nafsi-nafsi mempertahankan, menanggung apa yang telah dilakukan, sekalipun ketika di dunia ini dia melakukan kejahatan atau perbuatan dosa bersama-sama. Namun kelak di akhirat, wala taziru waziratun wizra ukhra, dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jadi sekalipun kita bermasyarakat, melakukan berbagai amaliyah, namun semuanya akan kita tanggung sendiri-sendiri. Tidak bisa atau tidak mungkin ditanggung oleh orang lain. Dan sebagaimana ayat 18 surat Fatir ini memberikan informasi kepada kita, meyakinkan bahwa semua perbuatan itu akan kita tanggung sendiri-sendiri. Maka dengan ini kita menyadari betapa pentingnya kita berikhtiar, berusaha untuk memperbaiki diri, dan menyadari bahwa ketika perbuatan dosa itu tidak akan ditanggung oleh orang lain, tetapi kita sendirilah yang akan menanggungnya. Maka kita berikhtiar, berusaha untuk menghindari dosa-dosa ini, sehingga kita kelak nanti menghadap kepada Allah bi qalbin salim. Apalagi kita berada di sepertiga bulan suci Ramadan untuk memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah. Jadi orang yang rugi ketika Ramadan datang adalah orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Maka kita berikhtiar untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan kembali dengan fitri hati, pikiran, dan keimanan kita tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita bisa bertemu di Ramadan yang akan datang. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.